Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bulog, perkenalkan saya Omar Akbar. Saat ini sebagai manajer pengembangan talent divisi SDM Perum Bulog. Selamat datang di Bulog Business Talk. Pada episode kali ini saya akan sedikit sharing tentang apa itu kompetensi dan bagaimana cara meningkatkan kompetensi. Sobat Bulog, seperti kita ketahui bersama dalam sebuah perusahaan atau organisasi, SDM atau karyawan menjadi sebuah modal penting yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga mengelola dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM menjadi sebuah hal yang penting. Pun begitu bagi Sobat Bulog yang sedang memulai atau menjalani sebuah usaha, maka meningkatkan kompetensi juga dapat mendukung jalannya dan atau suksesnya usaha yang Sobat Bulog jalani. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja SDM adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah sebuah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang guna mendukung pelaksanaan pekerjaannya agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien. Berdasarkan pengertian yang saya sampaikan tadi, terdapat sedikitnya 5 unsur yang membentuk sebuah kompetensi. Yang pertama itu motif atau motivasi, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah konsep diri atau value yang Sobat Bulog miliki, yang keempat pengetahuan, dan yang kelima dan merupakan sebuah unsur yang penting dalam sebuah pembentukan kompetensi adalah skill atau keterampilan. Kenapa keterampilan dan skill menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah kompetensi? Karena di era sekarang di mana tren dunia berubah dengan sangat cepat dan penuh ketidakpastian atau yang biasa kita kenal dengan era VUCA atau era tuna, maka perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan berkembang mengikuti zaman. Dan pun begitu bagi kita karyawan sebagai bagian dari perusahaan tentu harus terus meningkatkan dan mengupdate kemampuan agar sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Skill atau keterampilan sendiri dibagi dalam dua kategori umum atau dua jenis. Yang pertama hard skill dan soft skill. Hard skill sendiri memiliki arti kemampuan tertentu untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, sedangkan soft skill memiliki arti sebagai atribut diri atau kemampuan interpersonal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Ada beberapa contoh skill-skill yang dibutuhkan di era sekarang. Yang pertama, misalnya nih, dari hard skill itu ada kemampuan menganalisa data, kemampuan berbahasa asing, kemudian kemampuan digital marketing, kemampuan content creating. Itu adalah beberapa contoh hard skill yang dibutuhkan di era sekarang. Sedangkan beberapa contoh soft skill yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pekerjaan antara lain itu leadership, public speaking, kemampuan berpikir analitis dan kritis, dan yang berikutnya adalah emotional intelligence. Itu adalah contoh-contoh soft skill yang dibutuhkan di era sekarang. Nah, lalu bagaimana jika Sobat Bulog belum memiliki skill-skill yang saya sampaikan sebelumnya? Maka banyak hal yang bisa Sobat Bulog lakukan untuk meningkatkan skill, karena sejatinya skill atau keterampilan dan pengetahuan itu bisa dilatih dan bisa ditingkatkan. Beberapa caranya antara lain mengikuti pelatihan atau sertifikasi tentunya, kemudian sering-sering melakukan sharing knowledge dengan rekan kerja, melakukan coaching dan mentoring dengan atasannya, selanjutnya sering berdiskusi atau melakukan brainstorming, dan yang terakhir tentu dengan banyak membaca jurnal atau berita sesuai dengan perkembangan tren yang ada saat ini. Saya berikan contoh untuk peningkatan skill, misalnya Sobat Bulog ingin meningkatkan skill dalam berkomunikasi agar komunikasi dapat dilakukan dengan baik, maka Sobat Bulog bisa melakukan atau mengikuti pelatihan public speaking atau negosiasi.
Selain itu, Sobat Bulog juga di luar aktivitas pekerjaannya bisa misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang Sobat Bulog menjadi presenter atau MC dalam kegiatan tersebut. Cara-cara tadi itu dapat Sobat Bulog tingkatkan, dan banyak cara lainnya yang bisa Sobat Bulog lakukan dalam meningkatkan skill. Apalagi di era media sosial sekarang, banyak konten pembelajaran, banyak konten-konten edukasi yang bisa Sobat Bulog ikuti sehingga dapat mendorong peningkatan skill dan pengetahuan yang Sobat Bulog miliki. Karena peningkatan skill dan pengetahuan tidak ada ruginya, itu bisa memberikan nilai tambah bagi diri dan individu Sobat Bulog semuanya, dan itu akan sejalan dengan kebutuhan perusahaan akan individu yang terus bertambah dan meningkat skillnya. Mungkin itu tadi sedikit sharing yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi Sobat Bulog yang mendengarkan dan menonton. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di episode Bulog Business Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.